Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ada pertanyaan dari saudara Muhammad Sabahur Rizqi di Kota Batu, Jawa Timur. Yang pertama, ahsanallahu ilaikum wa ilaikum. Apa hukumnya orang naik gunung dan dia yakin atau dia menyangka bahwa sampai atas mengharuskan sholat dengan tayamum karena tidak adanya atau terbatasnya air? Apakah menjadi tidak boleh karena dia melakukan sesuatu yang bukan darurat atau bukan hajat yang konsekuensinya mengharuskan melakukan toharoh darurat? Pertanyaan kedua, bagaimana cara yang cocok di zaman sekarang untuk mengumumkan selama setahun bagi orang yang menemukan luqatoh? Pertanyaan pertama berkaitan dengan orang naik gunung yang mau tidak mau harus kesulitan mencari air sehingga konsekuensinya dia perlu tayamum. Apakah boleh atau tidak naik gunung gara-gara dia harus berhadapan dengan konsekuensi tayamum? Kita katakan bahwa yang pertama, naik gunung mubah dan bisa jadi menjadi satu yang berpahala jika diniatkan untuk menguatkan badan agar dia semakin mudah beribadah kepada Allah dan seterusnya. Akan tapi bisa menjadi haram kalau seandainya merugikan atau meninggalkan kewajiban. Dan masalah dia mau tidak mau kalau melakukan sebuah aktivitas akhirnya dia akan terkonsekuensikan pada tayamum, tidak masalah. Seperti contohnya orang mau safar menggunakan pesawat. Dia ngerti kalau di pesawat itu tidak akan ada air yang cukup untuk berwudu. Karena biasanya ketika jumlah orang yang akan melaksanakan sholat banyak, biasanya pramugari misalkan akan melarang orang untuk menggunakan air di kamar kecil untuk berwudu. Dan dia tahu itu resikonya. Tapi bukan berarti safar menggunakan pesawat di waktu sholat menjadi tidak boleh. Maka hukum asalnya wallahu alam tidak mengapa selama dia tidak meninggalkan yang wajib. Hanya sekarang kita berbicara tentang hukum naik gunung kalau kalau seandainya berakibat meninggalkan sholat jamaah. Misalkan tadi kenapa kita hanya membahas masalah wudhu berganti tayamum, tetapi yang lebih dari itu. Misalkan saya orang yang tinggal dekat gunung, kemudian saya akan naik untuk apa? Ya untuk refreshing atau untuk melatih fisik atau mungkin untuk hobi. Tetapi hobi saya ini berkonsekuensi saya akan sholat subuh di atas. Padahal di atas yang jamaah mungkin bisa ada, bisa enggak. Sementara saya sebagai penduduk mukim yang berdomisili di tempat itu, saya punya kewajiban untuk sholat jamaah. Nah ini yang baru wallahu a'lam masuk ke dalam pembahasan. Maka tidak boleh seorang melakukan aktivitas apapun alasannya, entah itu hobi atau karena refreshing dan semacamnya, sampai meninggalkan yang diwajibkan seperti sholat jamaah. Kalau dia musafir, dia datang dari provinsi lain karena memang ingin naik gunung di sini, insya Allah karena dia musafir maka tidak mengapa. Kalaupun dia mau tidak mau harus tayamum di atas pun insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, cara yang mudah untuk mengumumkan luqatah. Luqatah artinya barang temuan. Tentunya yang dimaksudkan barang temuan adalah sesuatu yang berharga dan untuk kaum muslimin atau dimiliki kaum muslimin. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan fikih, orang yang menemu barang seperti ini dia perlu menyimpan sambil mengumumkan. Kalau dulu pengumuman itu dilakukan di tempat-tempat kumpulnya orang, seperti di masjid, di pintunya, di pasar atau di munasabat atau acara-acara bersama. Di zaman sekarang alhamdulillah zaman sudah maju dan bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mengumumkan. Ya, jadi ditemukan misalkan dompet atau HP dengan sebutan saja tanpa menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri itu tidak disebutkan kecuali orang yang mengaku, oh itu barang saya. Nah dia cukup sebutkan telah ditemukan HP, dompet atau barang berharga lainnya. Yang ingin mengambil bisa hubungin saya. Gitu. Syekh Sa'ad Al-Khathlan beliau mengatakan pun demikian ada saja sebagian orang tidak ngerti medsos,
Sehingga kalau seandainya kita mengandalkan medsos, bisa jadi ada orang-orang yang tidak ngerti beberapa wasail tawasuliyah atau medsos-medsos yang berkembang, tidak menggunakan Twitter, tidak menggunakan Telegram, Facebook, dan lain-lainnya. Sehingga cara yang tepat adalah menggabungkan cara yang lama dengan cara yang sekarang. Seperti di tempat di mana ditemukan barang itu, tulis aja di situ. Ditemukan barang segini, atau barang-barang seperti ini, barang siapa yang merasa kehilangan silahkan hubungi nomor kita. Seperti itu. Kemudian bisa ditambahkan pada akun medsos untuk orang yang akan mengkonsumsi berita medsos. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.